Sukses itu ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Gitu. Kalau sekarang saya nggak kayak gitu. Dulu sukses tuh kalau apa yang kita inginkan tercapai. Whatever what, pokoknya semuanya apa saya kita lakukan. Karena bisa cerita ya, apapun pokoknya nggak mau saya kalah dengan keadaan. Itu sukses gitu. Kayak misalnya kalau saya bertanya, maaf, apa misalnya momen di mana bijaksana di sini tuh jadi punya peran untuk mengasih tahu yang di sini nanti dulu gitu. Ini belum benar yang di sini, tapi ini yang ingetin. Itu kayak momen apa misalnya, Dok? Dalam praktek misalnya ada? Ya rasional mungkin ini ya kayak mungkin aborsi gitu ya. Mungkin kita cuma mikir doang, nggak ada apa, mungkin kita lakukan ya. Tapi bijaksana dong, ada kode etik kan. Ya kan? Kode etik. Hati harus dijaga. Godanya besar dokter itu. Ya kan? Mungkin semua udah orang tahu ya. Jangan sampai kita meresepkan sesuatu yang mungkin lebih mahal harganya. Ingatlah, tolonglah, kita juga ini manusia, kita ini juga pasti akan sakit, kita pasti akan tua, kita juga akan pasti jadi pasien, keluarga kita, jadi perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan. On time, on schedule. Pernah nggak antri dokter antrinya lama? Menyakitkan nggak? Saya paling nggak suka. Saya paling nggak suka antri dokter lama. Makanya saya praktek nggak pernah saya nggak on time. Saya selalu on time. Dan saya nggak suka dokter nggak komunikatif. Karena saya butuh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Kebetulan ayah ibu saya sakit, saya harus jelas gitu. Makanya saya terapkan. Saya juga komunikatif dengan pasien saya. Saya suka dokter kalau ngevisit orang tua saya yang sering sakit pagi hari karena masih fresh, makanya saya juga perlakukan seperti itu, gitu kan. Tantangan buat dokter baru cukup banyak, apalagi di era yang sekarang. Kalau kita polos-polos aja nggak ada bedanya, susah. Nggak ada ilmu marketingnya, nggak bisa. Dokter harus tahu marketing, dokter harus punya value, harus punya branding, personal branding yang baik. Kalau pingin ya bener-bener jadi dokter gitu loh. Nggak hanya ngobatin pasien kan, it's not about mengobati pasien. Dokter banyak sekarang, ya kan? Jangan sampai branding itu dibentuk oleh masyarakat. Itu dokter yang gampang ngasih obat, itu dokter yang ngasih antibiotik terus, itu dokter yang sukanya tuh resepnya mahal-mahal, obatnya tuh kayak kerjasama atau gimana itu. Ada dokter yang sukanya tipes kerjaannya gitu kan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita kalau bisa ya tadi ya, mau nggak mau memang kita harus membranding diri kita sendiri gitu. Apakah itu juga kenapa alasan dokternya juga kan sangat aktif di sosial media juga? Iya, saya aktif sejak sebelum lulus bahkan saya. Karena saya merasa saya tuh orang menghargai waktu. Saya nggak suka nanti dulu dia mau istirahat. Saya nggak suka kayak gitu. Umur saya itu nggak tahu sampai kapan gitu kan. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya maunya lari kenceng kayak saya bilang tadi. Kenceng gila lu ya, nyantai-nyantai. Ngapain lu nyet? Aku bilang, oh maaf. Gitu ngapain lu? Gitu jadi santai. Maksudnya ayo jangan hargai tiap waktu gitu loh. Dan itu bukan untuk orang lain, di kamu sendiri gitu. Buat teman-teman itu kalau saya dapat ketemu dokter umum yang baru saya begituin. Saya kasih tahu. Kepingin sukses kan? Sekarang nggak ada eranya. Ini era penuh tidak kejelasan sekarang. Disruption era, ya kan? Era nggak jelas, dinamisnya nggak karu-karuan. Edan, ya kita harus jadi edan juga dengan caranya itu gitu loh. Kalau kamu mau jadi di kota besar punya pendapat pasar, ya harus punya value, punya branding, personal branding gitu loh. Apa? Ya sudah, kita ini produk. Dokter ini produk. Tentukan dong, value kamu tuh apa? Kamu mau di branding ke arah mana? Jangan rasa aduh nggak enak, masih baru. No, nggak ada mental kayak gitu, nggak ada dokter itu. Walaupun saya di daerah, saya nggak pernah ada mental kayak gitu. It's me gitu, asal positif. Selama kita berdiri di hal yang positif, jangan pernah takut. Pekewo, hormati tetap, tapi bukan berarti kita jadi agak minder dengan senior. Punya value, punya branding, punya diferensiasi. Kamu mau dikenal sebagai dokter sebagai apa? Itu yang bisa ngejawab ada diri kita sendiri. Mau main di segmen yang seperti apa? Nanti packaging yang kita sesuaikan, packagingnya.
ya kan? Pola pikir kita menyesuaikan itu semuanya. Karena kita lagi jualan. Dokter ini kan jualan, ya kan? Jadi kayak produk. Saya selalu mengibaratkan diri saya ini produk. Dimana kalau mau saya jual ya harus sering didengar dengan mungkin promo-promo edukasinya, harus ya ada effort semuanya itu. Jadi makanya saya ada sosial media, di mana makanya saya lebih banyak dikenal orang dari dulu Twitter dari 2011. Saya main di Twitter dulu. Banyak banget pasien saya di luar kota itu yang mengira saya itu di Jakarta posisi, padahal saya di Solo. Akhirnya ya saya ya ini ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka kalau lebaran setahun sekali itu ketemu, ngobrol, imunisasi. Jadi saya punya pasien tahunan. Karena kalau lebaran saya buka praktek saya. Jadi karena mereka biar bisa gitu. Nggak bisa. Kita ini sekarang kalau nggak inovatif, kreatif, dokter cuma anteng duduk doang gitu nggak bisa. Mau ngapain? Nunggu orang sakit. Sekarang preventif promotif tuh lebih diutamakan gitu loh. Apalagi dokter anak ya. Dokter anak itu 80-90% itu dalam kondisi sehat loh anak-anak itu. Sisanya dalam kondisi sakit. Ya kan? Sorry, gimana? Dulu 80-90%. Kan usia anak kan 0-18 tahun. 80%, 90% dalam hidupnya anak-anak ini kan dalam kondisi sehat. Oke. Tapi kan banyak masalah. Iya. Dari ASI-nya waktu lahir, imunisasinya, tumbuh kembangnya. Ya kan kalau kita concern ke penyakit doang nggak bisa. Kita akan dapat porsi kecil 10%, 20%. Justru dokter anak itu harusnya meladeni banyak yang lebih ke arah preventif promotif. Sorry, preventif promotif ini beda sama preventif apa? Promotif itu untuk meningkatkan, promosikan. Oh, oke. Preventif untuk mencegah. Ya. Gitu kan. Mencegah imunisasi, hidupnya harus kayak gini, lebih ke edukasi. Dan saya rasa masa depan Indonesia ke depan kesehatan arahnya bakal ke sana loh, ya kan? Jadi porsinya meskipun dokter ahli sub pasti akan selalu dibutuhkan, tapi kalau kita ngomongin porsi, yang saya otaknya bisnis ya. Jadi kalau kita mau mau main di porsi yang besar ya kita harus jadi dokter yang banyak mengedukasi. Karena anak-anak ini sakit kan jarang kan. Berapa persen dalam masa hidupnya di anak-anak ini sakit nih. Paling sering ketemu kan dari imunisasi. Tumbuh kembang, konsultasi. Bener gak kalau saya bilang gini dok? Jadi kan kita sering dengar lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya dong. Kalau memang lebih baik mencegah daripada mengobati maka lebih banyaklah ajarin juga untuk mencegahnya gitu berarti ya? Iya. Jangan sakit dong. Saya aja selalu bilang ke pasien saya udah jangan sakit gitu. Saya natiin tulus loh ya, memang meskipun penghasilan saya dari pasien, tapi ya yang bisa pasien saya ya sakit. Sehat dong. Sehat gitu loh. Saya nggak mau mereka sakit. Saya ngerti lah, saya juga punya anak, pasti kan kita punyanya kan anak-anak kita kan sehat. Tapi itulah tantangan dokter di masa depan dan tantangan orang tua di masa depan yang akan kita hadapi. Banyak. Dok, saya mau dokternya bilang baca gitu, walaupun pasti kalau jadi proses menjadi dokter itu ya secara formal itu kan bacaannya banyak sekali gitu ya, dan berhubungan dengan kedokteran tentunya gitu, dan kesehatan gitu. Nah, dokter suka baca-baca yang di luar itu juga nggak dok? Kebetulan yang lebih umum gitu? Umum kadang, karena untuk refresh. Untuk refresh, terutama berita-berita. Saya suka berita. Kan kita harus up to date ya. Apalagi saya dari dulu udah konten kreator, jadi saya harus cari momen gitu kan, apa yang lagi yang digalaukan masyarakat ini, apa yang dibicarakan masyarakat ini, apa saya bisa masuk enggak gitu. Saya bisa masuk enggak untuk mengedukasi, meluruskan gitu. Kalau buku dok yang secara umum ada nggak yang nggak ada sih buku. Saya tuh orang nggak sabaran baca sebenarnya. Beneran, saya tuh kan orangnya cepat banget, jadi saya tuh lebih suka nonton sih. Nonton termasuk pecinta film juga? Iya. Saya film-film animasi, film-film yang khayal-khayalan tingkat dewa. Fantasi. Iya, jadi kayak Marvel itu saya suka banget.
Karena bikin saya semangat gitu loh. Saya selalu mengibaratkan ya itu saya gitu. dengan mengkondisikan bahwa hidup ini harus struggle kayak gitu loh. Jadi superhero gitu loh. Kita kan ini superhero buat diri kita sendiri kan. Ya kan, ini kalau kita ini kan Linda ini kan yang kita hadapi itu gitu loh. Ya kan nggak jadi masalah pribadi sendiri, orang lain, profesi kita itu kan butuh hammernya Thor kan juga kan, butuh semuanya gitu loh. Jadi ya butuh tongkatnya si Harry gitu kadang-kadang itu bisa untuk saya reverse aja sih. Apa yang ada nggak yang favorit? I mean, mungkin ada beberapa cuman yang teringat saat ini gitu. Apa ya? Harry Potter saya suka. Avengers saya suka. Kekompakannya suka lah ya. Pokoknya Avengers saya suka semuanya. Superhero, saya tuh suka superhero karena ya itu kita harus jadi superhero gitu buat diri kita sendiri. Untuk bisa jadi kita superhero loh. Hidup ini keras loh. Makanya saya selalu bilang ke orang tua semuanya, para orang tua, jangan terlalu memanjakan anak Anda. Karena kan kebanyakan sekarang orang tua tuh selalu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya anaknya sampai didandanin yang rapi. Tapi jangan sampai dia nggak siap menghadapi dunia ini. Dunia ini keras banget di luar sana dan kita nggak akan selamanya bisa mengawal dia. Ya kan, ini kan era generasi X, generasi apa ini? Beda sama generasi kita dulu yang harus kerja keras ya. Tapi orang tua sekarang cenderung memanjakan toh. Coba deh Bang Ali gimana putra-putrinya? Cenderung memanjain nggak? Iya kan? Pernah nggak diajari bahwa hidup ini nggak selamanya? Anak kecil selalu diajari, kamu harus kayak gini, biar kayak gini. Selalu di-mindsetkan ini semuanya lurus. Nggak pernah di-mindsetkan ada kompromi, dibelokkan. Nanti nggak bakal kayak gini loh, bisa kayak gini, nggak gini. Jarang orang tua kayak gitu. Padahal itu penting banget. Apalagi kita menghadapi era yang nggak jelas. Ya kan? Ya kan? Jangan sampai kita besok kalau punya generasi yang nggak tough, yang dikit-dikit nangis, nggak sesuai harapan nangis. Cukuplah kita ini. Anak-anak harus jadi generasi yang tough, harus generasi yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Karena orang yang bisa beradaptasi, fleksibel dengan keadaan aja yang bisa bertahan. Kalau nggak habis dia. Nah, tadi bicara soal tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Kalau bicara soal kegagalan dok, mungkin secara filosofisnya gitu ya, dokter melihat kegagalan itu seperti apa sih dok? Saya lihat kegagalan itu sebagai hal terberat dari hidup ini pasti ya, pasti ya. Saya kalau melihat kegagalan itu adalah suatu momentum di mana saya harus introspeksi diri. Mungkin saya terlalu banyak melibatkan manusia di hati saya. Tidak terlalu banyak melibatkan bersandarnya kepada Allah. Makanya saya gagal. Saya menggambarkan sebagai ya pokoknya prinsipnya berarti saya kurang, udah. Saya bukan tipe orang yang kegagalan itu berarti kesuksesan yang tertunda. Kalau saya kok enggak ya. Kalau saya lebih menganggapnya kegagalan itu ya berarti teguran buat saya. Teguran. Berarti saya terlalu menyandarkan dunia ini yang fana ini hanya kepada manusia mungkin, kepada materi mungkin, dengan pengharapan saya mungkin, dengan rencana-rencana indah saya mungkin, tanpa saya sandarkan kepada Allah. Kan kita harus ikhtiar pasti, tapi harus tawakal kan. Jadi ya kalau menurut saya teguran, mungkin ini saya gagal, mungkin ya teguran. Saya terlalu duniawi banget kalau saya. Kalau dibilang nggak apa-apa, kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Kalau saya kok enggak ya. No, di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Tapi ada pembelajaran. Pembelajaran, teguran itu pembelajaran untuk kita jadi lebih baik. Walaupun itu hal yang nggak mengenakan, kegagalan itu pasti teguran dari Allah untuk kita jadi lebih baik. Ya tergantung kitanya aja, bisa nggak menerima itu dengan baik. Kalau nggak bisa kita menerima dengan baik ya sudah. Hidup dengan pilihan, dengan penuh konsekuensinya, silahkan.
life is choice, mau milih yang seperti apa. Dan setiap orang pasti punya jalan ceritanya masing-masing. Ada kalanya memang harus memilih jalannya yang gagal tadi. Ya itu hidup ya itu jalan hidupnya untuk rencananya lebih indah pasti. Kalau saya nganggapnya seperti itu. Kalau tentang sukses dok, ada perbedaan nggak tentang bagaimana dokter memandang sukses dulu dengan sekarang? Masih sama sih ya. Kalau saya filosofi saya sukses itu ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Gitu. Kalau sekarang saya nganggapnya kayak gitu. Dulu sukses tuh kalau apa yang kita inginkan tercapai. Whatever pokoknya semuanya apa saya kita lakukan. Karena bisa cerita ya, apapun pokoknya nggak mau saya kalah dengan keadaan. Itu sukses gitu. Sekarang adalah mengalahkan diri sendiri. Sekarang adalah sukses adalah ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Termasuk mengalahkan jadi gini, mengalahkan diri sendiri itu mengalahkan rasa capek kita. Kadang kita kan saya pengen sesuatu ini, saya pengen beli sesuatu. Harus kerja keras kan. Tapi dikit-dikit capek. Mau capek lantar dulu deh, ntar mau tidur dulu deh. Itu nggak sukses. Sukses itu ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Bisa mengalahkan rasa ngantuk kita untuk mengerjakan kerjaan tadi. Bisa mengalahkan ego kita. Ya kan? Pernah nggak kita ketiduran, aduh ini mau bangun harus kerja nih. Tapi ntar dulu deh, ntar. Itu biasanya nggak sukses, nggak bisa mengalahkan diri sendiri. Kalau dia bisa mengalahkan diri sendiri, kita harus bangun. Sampai sempoyongan pun itu ya harus kita lakukan, sukses gitu loh. Termasuk ketika kita harus mengalahkan ego kita, hati kita, bahwa segala sesuatu itu yang kita inginkan itu tidak akan selalu sejalan dengan apa kenyataannya. Itu sukses menurut saya. Kalau saya nggak bisa gitu, berarti saya nggak sukses. Berarti saya gagal. Aneh ya? Itu sudut pandang saya sih. Iya. Menurut saya nggak sama sekali nggak aneh, Ya, dan sukses tadi gitu. Dan gagal tadi pun adalah teguran tadi itu ya. Iya. Untuk introspeksi ya. Sukses tuh ya itu. Pokoknya sukses itu adalah ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Termasuk tadi bisa legowo, bisa ikhlas, bisa mengalahkan capek. Brain kita tuh kerjanya lebih, effortnya lebih. Jangan gara-gara ngantuk, gara-gara capek, gara-gara malas. Itu berarti Anda nggak sukses, berarti usaha yang belum maksimal. Maka saya bilang usaha disebut maksimal, menurut saya ya, yaitu bisa mengalahkan diri sendiri. Itu udah usaha maksimal. Tapi gimana dok kalau ini mungkin satu tambahan deh. Gimana kita buat dokter deh paling nggak gitu dari pengalaman dokter sendiri gitu ya, membedakan saat kita perlu mengalahkan rasa capek dengan ketika kita memang sudah butuh istirahat juga kan, itu kan juga kita perlu bisa membedakan juga gitu. Dari pengalaman dokter sendiri gimana? Selama bisa dinegokan dengan hati, dengan otak sih berarti sudah waktunya istirahat. Kalau kita benar-benar capek menjelang udah nggak sanggup, ya istirahat. Kalau saya tuh gitu sih. Jadi benar-benar pemikiran yang panjang banget. Repot ya hidup saya ya. Jadi saya tuh kalau istirahat itu harus mikir panjang gitu. Kapan sih harus saya berhenti itu? Ketika memang benar-benar saya nggak sanggup sampai mungkin saya hampir sakit, itu baru saya stop. Karena saya minggu aja juga praktek gitu loh. Karena saya takut juga kan dengan tadi saya bilang saya takut gitu dibilang nggak optimal dan sama Allah gitu, nggak maksimal. Tapi ketika saya sudah nggak sanggup, tepar saya, ya Allah. Saya udah nggak sanggup ini sakit gitu. Tapi dengan tanpa jangan sampai menjadikan itu kayak orang kedunian, orang Jawa namanya kedunian itu maksudnya tuh kayak mikirnya eman loh, kok nggak praktek duitnya hilang gitu. Itu sudah terkalahkan gitu loh. Sudah ada kompromi di hati bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi ini saya lagi dalam kondisi yang capek ya Allah, saya tak istirahat. Itu komunikasi saya dengan Tuhan kayak gitu di hati. Dan alhamdulillah loh, kalau kita tuh ikhlas, selalu komunikasi bersandar sama Allah tuh hal yang nggak terduga-duga itu akan berjalan. Kayaknya tuh lebih wow gitu loh. Allah tuh memberi yang di luar apa yang kita inginkan. Kalau kita bisa berkompromi dengan hati dan bisa menyandarkan sama sukses tadi itu saya merasa bersyukur banget. Saya tuh hitungan matematikanya itu lewat, nggak ada. Tuhan tuh kan nggak ada hitungan matematika ya. Kita 1 + 1 2, Gusti Allah nggak kayak gitu. Dan alhamdulillah
bisa seperti itu. Dan karena tadi kan mencegah lebih baik daripada mengobati tadi kan. Jadi bagaimana kita juga bisa mencegah jangan sampai kitanya yang sakit juga kan gitu kan tadi. Iya dong, jangan sampai kita sakit mental, terutama mental illness ini kan cukup berat ya. Gitu. Tadi dokter bicara sempat bilang bahwa hidup ini adalah pembelajaran gitu kan. Iya. Dan saya mau bilang sesi ini adalah pembelajaran yang luar biasa banyak buat saya. So terima kasih banyak dok. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi, sudah begitu terbuka juga. Iya. Ini saya belajar sangat banyak dan saya yakin semua yang nyimak ini juga belajar sangat banyak dari apa yang dokter share di obrolan kali ini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya, udah datang ke sini, jauh-jauh datang ke sini juga. Insya Allah jadi amalan yang jadi berkah juga, bermanfaat juga buat banyak orang dan jadi amalan yang jariah juga, berkelanjutan juga, manfaatnya buat semua siapapun yang menyaksikan, yang menyimak obrolan ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dr. Adi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu buat Bang Ali. Sama-sama sehat juga, selalu. Sehat selalu. Akan jadi memori kenangan 10 tahun, 20 tahun lagi kita pernah ngobrol di hari ini, di channel ini. Amin. Nanti 20 tahun lagi dibuka lagi. Ya Allah, ini waktu itu ngobrol gitu ya. Amin. Dan insya Allah bukan yang terakhir juga dok. Yang terakhir nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Sip. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga buat lo yang udah nyimak. Kita ketemu insya Allah di episode selanjutnya. Assalamualaikum.